Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SMK? Perkenalkan, saya Siti Maria Rahman, guru mata pelajaran produktif pada kompetensi keahlian, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari unit kompetensi menciptakan dokumen sederhana. Dokumen merupakan bentuk rekaman yang dapat dijadikan alat bukti. Rekaman tersebut beraneka ragam bentuknya, seperti rekaman suara, video, atau notulensi. Namun umumnya biasanya berbentuk surat. Pada praktik menciptakan dokumen kali ini, kita akan membuat salah satu dokumen bisnis, yaitu surat pesanan. Untuk membuat surat pesanan, kita membutuhkan komputer yang terinstal aplikasi perangkat lunak pengolah kata, printer dengan tinta hitam, kertas, amplop, perforator, dan juga bread opener untuk menyimpan salinan surat. Baiklah, kita perhatikan bagaimana cara membuat surat pesanan dengan penggunaan aplikasi perangkat lunak pengolah kata. Surat pemesanan barang merupakan sebuah surat yang berasal dari perorangan ataupun instansi yang digunakan untuk memesan sejumlah barang atau jasa. Tujuan dari surat pemesanan barang yaitu tentu saja untuk memesan suatu barang atau jasa yang diinginkan oleh perorangan ataupun instansi. Adanya surat pemesanan barang yaitu agar apa yang dipesan jelas dan sesuai dengan maksud. Untuk membuat dokumen pada software pengolah kata, hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuka Microsoft Word. Untuk membuka Microsoft Word, bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, melalui tombol Start. Klik tombol Start, kita cari Microsoft Office, kemudian kita klik. Pilih Microsoft Word. Pilih blank dokumen. Lembar kerja siap untuk digunakan. Yang kedua, melalui shortcut. Dengan cara mengklik ikon Microsoft Word pada desktop. Pilih blank dokumen. Lembar kerja siap untuk digunakan. Melakukan format dokumen. Sebelum mengetik, kita harus format lembar kerja terlebih dahulu dengan cara pilih jenis huruf yang dibutuhkan, pilih ukuran huruf yang akan dipakai, agar surat terlihat rapi, kita format justified atau rata kiri dan kanan. Kemudian, tentukan spasi baris yang dibutuhkan tergantung pada panjang pendeknya surat yang akan kita buat. Setelah itu, kita tentukan margin lembar kerja. Dan tentukan ukuran kertas yang akan kita gunakan. Menyimpan dokumen. Untuk menyimpan dokumen, kita bisa pilih File, kemudian Save As. Tentukan di mana kita akan menyimpan file tersebut.
Kemudian, buat folder agar lebih rapi dan mudah dalam menemukan file yang kita simpan. Kemudian ketik nama file dan klik OK. Mengetik naskah dengan sistem mengetik 10 jari. Untuk mengetik dengan kecepatan dan ketelitian yang tinggi, sebaiknya kita mengetik sesuai dengan fungsi masing-masing jari pada keyboard. Pada pengetikan naskah ini, tidak dibuat kepala surat karena surat akan dicetak pada kertas yang sudah memiliki kepala surat. Sebelum menentukan margin atas lembar kerja, ukur terlebih dahulu dengan penggaris kertas berkepala surat yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, pengukuran kepala surat ini menunjukkan 3,8 cm. Maka bisa kita tentukan margin atas lembar kerja minimal 4 cm. Jika di dalam surat terdapat tabel, kita dapat membuatnya dengan cara pilih Insert, klik tabel, kemudian pilih Insert tabel, tentukan jumlah kolom pada Number of Columns, dan tentukan jumlah baris pada Number of Row, kemudian klik OK. Melakukan preview dokumen. Sebelum surat dicetak, sebaiknya kita preview terlebih dahulu. Pastikan semua bagian-bagian surat sudah kita masukkan seperti kepala surat. Dengan catatan, jika kertas yang kita gunakan belum ada kepala suratnya. Nomor surat, tanggal surat, perihal surat, lampiran, alamat dalam atau alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama dan jabatan penandatanganan surat, serta kolom untuk tanda tangan. Dan jika diperlukan, biasanya di dalam surat terdapat inisial dan tembusan. Perhatikan juga bentuk surat yang akan kita gunakan. Untuk surat kali ini, kita gunakan bentuk block style. Mencetak dokumen. Untuk mencetak dokumen, terutama kertas yang sudah terdapat kepala surat, harus diperhatikan cara peletakan dalam printer yang kita gunakan. Sesuaikan dengan jenis printer yang kita gunakan. Membuat dan mencetak amplop surat. Untuk membuat amplop surat, klik Mailing, kemudian pilih envelope, tuliskan alamat yang dituju pada delivery address. Jika dalam amplop tidak terdapat kop surat, maka alamat pengirim diketik di return address. Untuk mencetak amplop surat, perhatikan pula posisi amplop, terutama jika amplop tersebut sudah terdapat kop surat. Sesuaikan dengan jenis printer yang digunakan.
Jangan lupa, surat yang kita cetak digandakan terlebih dahulu sebelum dikirim sebagai arsip perusahaan. Setelah surat ditandatangani pimpinan serta diberi stempel cap perusahaan, lipat surat dengan rapi sesuaikan dengan ukuran amplop yang kita gunakan. Setelah mempelajari kompetensi ini, kalian diharapkan dapat melaksanakan prosedur pembuatan dokumen bisnis dengan penggunaan aplikasi perangkat lunak sesuai dengan standar industri dan dunia kerja. Demikian video praktik pembelajaran yang telah kalian saksikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inas Nur Alima. Video yang telah kalian saksikan mengenai menciptakan dokumen sederhana sudah sesuai dengan standar dunia kerja dan sama seperti yang biasa saya lakukan setiap hari di kantor. Terima kasih.